Stroke merupakan kondisi darurat yang dimaksud memerlukan penanganan cepat untuk mengurangi kehancuran permanen pada otak. Dengan kecepatan serta ketepatan penanganan, pasukan trombolisis Siloam Hospital TB Simatupang sudah mengembangkan protokol spesifik untuk penanganan pasien stroke. Salah satu caranya yang digunakan di penanganan pada stroke iskemik adalah trombolis intravena yang dimaksud bertujuan untuk mengurangi sumbatan dalam pembuluh darah otak. Hal ini mampu diadakan bila golden period atau selama 4,5 jam sejak munculnya gejala stroke belum terlewati. Jika trombolisis diadakan di jangka waktu ini, studi menunjukkan bahwa hasil pemulihan akan lebih besar baik. Trombolisis intravena adalah metode untuk menangani stroke iskemik dengan melarutkan gumpalan darah pada otak. Selain stroke, metode ini juga efektif untuk mengatasi kondisi seperti emboli paru, deep vein thrombosis, lalu serangan jantung. Siloam Hospital TB Simatupang memiliki stroke unit mengingat peningkatan jumlah total pasien dari tahun ke tahun lalu dibutuhkan penanganan yang serba cepat. Sejak 2022, regu stroke di tempat Siloam Hospital TB Simatupang semakin mempercepat proses penanganan stroke dengan mempersingkat door to needle time atau rentang waktu antara kedatangan pasien ke IGD hingga dimulainya tindakan trombolisis. Proses yang mana lebih tinggi cepat ini sangat penting pada menangani pasien stroke selama golden period. Clean eating adalah pendekatan gaya hidup yang tersebut fokus pada konsumsi makanan segar, tidaklah diproses, kemudian minim material kimia atau istilah lainnya makanan yang dimaksud bersih, dalam mana makanan yang disebutkan dibuat pada keadaan utuh, serba bebas dari 4P, yaitu bebas penyedap, bebas pengawet, bebas penyedap rasa, bebas pewarna. Konsep ini menekankan pada pemilihan material makanan berkualitas tinggi, menghindari makanan olahan kemudian kemasan, dan juga memperhatikan cara memasak. Real food adalah konsep yang digunakan lebih lanjut luas daripada clean eating, yang menekankan pada konsumsi makanan yang digunakan berasal dari alam kemudian tidak ada proses secara berlebihan. Real food mencakup semua makanan yang dapat dikonsumsi tanpa perlu diproses atau diubah bentuknya. Makanan ini biasanya mengandung bahan-bahan yang tersebut tidaklah mengalami berbagai pembaharuan atau tambahan zat kimia selama produksi atau pengolahannya. Contoh real food: buah-buahan, sayur-sayuran, daging segar, susu segar, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, minyak nabati alami, bahan-bahan simpel untuk memasak seperti rempah-rempah, lada, lalu garam. Real food tambahan fokus pada asal-usul makanan dan juga tingkat pengolahannya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging segar, lalu lainnya. Kamu juga sanggup tahu apa sekedar materi makanan di makanan yang digunakan kamu konsumsi. Sedangkan clean eating itu lebih tinggi fokus pada kualitas material makanan, kemudian cara masak, seperti lebih besar memilih makanan yang tersebut tidaklah menggunakan tepung, gula, lalu minyak. Namun kedua cara ini sama-sama dapat menghasilkan hidup kamu jarak jauh lebih besar sehat, karena dengan cara yang disebutkan kamu jadi tahu zat yang dimaksud terdapat di tempat pada makanan kamu, kemudian kamu dapat mengontrol dengan segera asupan makananmu sendiri. Penyakit jantung dan juga pembuluh darah telah lama menyebabkan 17,3 juta kematian setiap tahun. Kondisi ini semakin kritis dengan meningkatnya persoalan hukum serangan jantung pada usia muda. Di Indonesia terdapat peningkatan prevalensi serangan jantung pada usia kurang dari 40 tahun yakni 2% tiap tahun sejak 2000 sampai 2016. Data Global Burden of Disease dan juga Institute for Health Metrics and Evaluation 2014 hingga 2019 menunjukkan bahwa penyakit jantung merupakan faktor kematian tertinggi di area Indonesia. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya prevalensi serangan jantung pada usia muda. Dr. Libriansyah dari Divisi Endokrin Metabolik Diabetes RSPAL Dr. Ramelan Surabaya memaparkan steroid adalah lemak penting yang dimaksud diproduksi secara alami oleh tubuh untuk membantu produksi hormon vitamin D dan juga asam empedu untuk mencerna lemak. Namun, lemak darah akan menyebabkan permasalahan apabila levelnya darah terlalu tinggi.
Guna membantu persoalan ini, dalam momen World Health Day yang mana baru lalu, Nutrifit Benecol bekerja identik dengan Apotek K24 menghadirkan inisiatif 14 Days Challenge. Proyek ini bertujuan meningkatkan award publik tentang pola hidup sehat untuk mengurangi resiko penyakit jantung yang mana sejalan dengan inisiatif Kemenkes pada Aksi Kebugaran Kardiovaskular Nasional. Melalui kegiatan ini, para apoteker pada Apotik K24 area Surabaya juga sekitarnya diajak untuk mengikuti tantangan mengonsumsi Nutrif Benecol selama 14 hari dan juga menjalani pemeriksaan steroid dalam awal juga akhir periode. Inisiatif ini tidak hanya saja bertujuan memberikan pengalaman dengan segera bagi apoteker terkait pengelolaan kolesterol, tetapi juga agar mereka selalu memperkuat upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap pencegahan penyakit kardiovaskular serta resikonya. Pemanis alami pengganti gula yang tersebut sehat, cocok untuk mereka yang digunakan sedang menjalani inisiatif diet atau penderita diabetes. Mengganti gula dengan pemanis alami tidak ada cuma membantu mengurangi asupan gula, tetapi memberikan faedah tambahan bagi kesehatan. Berikut daftar pemanis alami pengganti gula dilansir dari Headline hari Jumat. Stevia merupakan pemanis alami yang tersebut diekstrak dari daun Flora Stevia rebaudiana. Stevia bebas kalori dan juga karbohidrat sehingga cocok untuk mereka yang mana sedang menjalani acara diet atau penderita diabetes. Stevia juga tak meningkatkan kadar gula darah, membuatnya menjadi alternatif yang mana sangat populer bagi mereka yang digunakan menghindari gula. Madu adalah salah satu pemanis alami paling populer yang mana digunakan sejak zaman dahulu. Madu mengandung vitamin, mineral, juga penangkal radikal yang dimaksud dapat meningkatkan kesehatan. Meskipun mengandung lebih lanjut banyak kalori, berbeda dengan gula, madu memiliki rasa yang dimaksud tambahan manis sehingga Anda bisa jadi menggunakannya di total tambahan sedikit. Sirup maple diekstrak dari getah pohon maple dan juga memiliki rasa manis yang khas. Sirup ini mengandung beberapa mineral penting seperti kalsium, kalium, juga zat besi. Namun penting untuk memilih sirup maple murni tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Indonesia terkenal dengan resep terapi tradisional yang dimaksud diwariskan secara turun-temurun. Tak hanya sekali penyakit ringan, bukan sedikit dari mereka yang memiliki mengatasi penyakit berat hingga kronis menggunakan obat tradisional. Salah satunya adalah penyakit HIV/AIDS. Lantas, apakah HIV/AIDS mampu diselesaikan dengan obat tradisional? Hematologi onkologi Profesor Dr. Zubairi menegaskan penyakit HIV/AIDS tidaklah mampu disembuhkan dengan obat tradisional. Salah satu obat yang tersebut harus dikonsumsi oleh pasien HIV/AIDS adalah antiretroviral. Tanpa mengonsumsi ARV, semua orang yang dimaksud terinfeksi HIV lambat atau cepat akan memburuk kesehatannya lalu meninggal, ujar Profesor Zubair disitir dari akun X Profesor Zubair hari Sabtu. ARV merupakan terapi yang mana dianjurkan oleh dokter. Terapi ini terdiri dari kombinasi obat antiviral oleh infeksi HIV. Pengobatan dengan obat ARV dianjurkan untuk semua orang dengan HIV/AIDS, terlepas dari beberapa lama terinfeksi atau seberapa sehat kondisinya. Mengenai obat tradisional, beras kencur, kunyit, cabai, puyang, daun pepaya, jahe, semuanya memang sebenarnya baik untuk menjaga kondisi tubuh, juga terbukti aman setelahnya banyak tahun dipakai oleh nenek moyang kita. Namun, kedudukan obat tradisional itu adalah perawatan tambahan, tidak untuk mengobati juga membunuh virus HIV. Artinya ARV wajib dikonsumsi jangka panjang, boleh ditambah obat tradisional, beras kencur misalnya.